Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pembahasan kita dalam hadis yang ke-24, kata Syekh hafizahullah taala, anna Allah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhsi a'mala ibadihi, menghitung amalan hambanya. Allah hitung dengan detail, dengan rinci. Gak ada satupun amalan yang Allah luputkan, baik amalan itu baik ataupun amalan itu jelek. Thumma yuwaffihim iyyaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pada hari kiamat dengan sempurna, bil jazai, dengan balasan. Kalau baik maka balasannya baik, maka jelek maka balasannya jelek. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai seluruh hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, itu hanyalah amalan-amalan kalian yang aku hitung, yang aku simpan. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan berikan kepada kalian dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yara, siapa yang beramal kebaikan meskipun sebesar zarrah, suatu yang sangat kecil sekali, maka yara, dia akan melihat balasannya. Sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara, dan barang siapa yang melakukan suatu amalan meskipun sekecil zarrah kejelekan, maka dia juga akan melihatnya kelak. Allah akan perlihatkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadu ma'amilu, dan mereka akan mendapatkan, melihat ma'amilu, apa saja yang mereka telah kerjakan ketika di dunia, hadira, hadir, ada jelas di catatan amal mereka. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Allah tidak menzalimi sedikit pun kepada siapapun. Maksudnya apa? Kebaikannya sekecil apapun Allah akan berikan dia balasannya. Perbuatan dosanya bagaimanapun besarnya, Allah nggak akan tambah. Allah nggak akan tambah dosanya tersebut. Segitu dia kerjakan, segitu yang dia akan dapatkan. Nah, Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Wa taufiyatul amal, pemberian sempurna amalan, huwa taufiyatu jazaiha, yaitu pemberian sempurna balasannya, min khairin aw syarr, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Fasyarru, tapi jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis yang mulia dan perkataan Syekh rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala, fasyarru, kejelekan, yujazi bihi bimithlihi, Allah balas kejelekan itu yang semisal. Dia berbuat kejelekan 10, Allah balas 10 kejelekan. Min ghairi ziyadah, tanpa Allah tambah sedikit pun dosanya, enggak. Karena Allah pun enggak akan memikulkan dosa orang lain kepada orang lain, enggak. Wala taziru waziratun wizra ukhra, gak akan dipikul dosa orang lain kepada orang lain, enggak. Dia yang melakukannya, Allah bebankan apa yang ada pada yang dia pernah lakukan.
Tidak mungkin Allah bebankan dosa orang kepada dia, enggak. Kecuali kalau memang dia yang menyebabkan dosa tersebut. Tapi kalau enggak. Allah enggak mendolimi sedikit pun. Itu kalau kejelekan. Atau ada dua. Allah balas sesuai dengan kejelekan. Illa ayya'fu Allah. Atau Allah maafkan. Kecuali dosa menyekutukan Allah. Karena Allah sudah berjanji Allah enggak akan ampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah kecuali dia bertaubat sebelum meninggal. Adapun selain daripada dosa itu, maka Allah akan dua kemungkinan. Allah bisa balas sesuai dengan kemahaadilan Allah, atau Allah maafkan dengan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dosa kecil. Sehingga jangan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal khair, adapun kebaikan. Kalau yang tadi kejelekan dibalas sesuai dengan kejelekan atau Allah hapuskan, Allah ampunkan. Atau yang kedua wal khair, adapun kebaikan Bapak, tudha'aful hasanatu minhu bi asyri amsalihha. Adapun kebaikan, satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu kalau kebaikan. Ini besar maha Allah. Padahal kalau Allah mau, ya sebagaimana kejelekan dibalas sekian, kebaikan ya satu ya dibalas satu. Tapi dengan kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sangat besar, satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhi'f. Bahkan mampu mencapai 700 kali lipatan daripada amalan. Tergantung siapa yang beramal tersebut. Tergantung pula amalannya. Syekh Al-Imam An-Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala punya sebuah risalah yang sangat ringkas tentang masalah amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila ad'afin katsirah, bahkan kepada lipatan yang tidak ada, yang begitu banyak, yang tidak ada batasannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala la ya'lamuha aw la ya'lamu qadraha illallah. Tidak ada yang mengetahui kadar lipatannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lipatkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian faedah yang ke-13 sebelum terakhir, yaitu anna taysira la fi'li ta'at, bahwasanya kemudahan seorang hamba melakukan ketaatan tatkala Allah mudahkan kita melakukan ketaatan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan menggerakkan hati kita untuk melakukan ibadah ini dan itu, wal qiyami biha, mampu menunaikannya, wal ithabati 'alaiha, bahkan bisa konsisten, istiqamah, lurus, maka min ni'amillah, itu nikmat Allah. Tatkala kita mudah melakukan ketaatan, itu nikmat Allah Bapak. Itu karunia dari Allah. Itu karunia dari Allah, bukan karena kesehatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan, tapi itu murni nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fayambagi ayyahmadallaha ala dzalik, hendaklah seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja? Kebaikan apa saja dia puji Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman wajada khaira", maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari catatan amalnya tersebut, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah, karena Allah lah yang memudahkan dia. Allah lah yang memudahkan dia. Fabi ni'matihi tatimmu sholihan, karena nikmat Allah sempurna amal kebajikan. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, annal 'asi awil 'asiya, bahwasanya pelaku maksiat, orang yang melakukan perbuatan maksiat, saufa yalumu nafsahu yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat dia akan mencela dirinya. Pada hari kiamat nanti pelaku maksiat
dia akan mencela dirinya. Kenapa? Hina la yanfa'uhu nadam. Di hari yang gak ada lagi manfaat penyesalan. Dia menyesal, mau nyalahin siapa? Kenapa dia hanya mencela dirinya? Kadang gak ada yang membuat maksiat dia kecuali dia sendiri. Dia melakukan itu atas kehendaknya. Dia tahu ini dosa, dia kerjakan. Gak ada yang memaksa dia. Makanya kalau dalam Islam ada orang dipaksa, mukroh namanya, itu tidak dibebankan dosa. Kenapa? Dia terpaksa. Karena Allah nggak mau mengadab orang dalam kondisi dia terpaksa. Sehingga orang yang betul melakukan dosa nanti disiksa di hari kiamat betul-betul menyesali dirinya yang dia maki. Maka disebutkan dia menggigit jari-jarinya. Kenapa? Penyesalan yang luar biasa. Dia mau salahkan siapa? Wong dia melakukan itu karena dia sendiri kok. Nggak ada yang maksa dia. Kalau sekiranya dia dipaksa, Allah nggak bebani dia. Sehingga betul-betul dia hanya menyesali perbuatan dirinya sendiri. Kata Allah, wa man wajada ghaira dzalik. Tapi siapa yang mendapatkan selain daripada kebaikan, jadi kejelekan dari catatannya itu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia mencela siapapun kecuali dirinya. Karena dirinya lah yang menyebabkan dia masuk ke dalam dosa tersebut. Dirinya lah yang menyebabkan dia diazab. Karena tidak dia diazab dengan dosa orang lain, tidak. Dia diazab dengan dosanya sendiri. Dia diazab dengan dosa yang dia lakukan sendiri. Fafil hadzu ala al-iqla'i anil ma'asi. Hadis ini memberikan kita motivasi untuk berlepas diri dari perbuatan maksiat. Gak ada orang yang gak pernah berbuat maksiat, tapi dia berusaha meninggalkan. Jauh ya, tinggalkan. Tinggalkan. Karena nanti akan ada hari pembalasan. Dan setiap kita tidak akan ada yang lolos dari hari pembalasan. Meskipun di dunia mungkin kita lolos dari pengadilan dunia, tapi di akhirat enggak ada kata lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wan nadam ala fi'lihi, dan hendaklah seorang nadam, menyesali terhadap perbuatan dosanya madama fi zamanil imhal, selama dia masih di dunia. Masih ada waktu. Kita menyesal ada manfaatnya. Kita tinggalkan ada manfaatnya. Di akhirat nanti enggak ada. Kita menyesal, nyesal-nyesalnya nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, karena sudah lewat waktunya. Hatta la yandama ala fi'lihi nahululil ajal, sehingga dia menyesal di dunia ini sebelum datang ajal yang dia tidak ada waktu untuk menyesal. Apa yang menyesal? Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Wallahul muwafiq wal hadi. Allah Subhanahu wa taala yang berikan taufik, yang berikan hidayah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Wala rabba siwah, dan tidak ada Rabb kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada al-hadithul khamisu wal ishrun, hadis yang ke-25. An Nabi Dzarrin aidha, dari Abu Dzar juga, karena hadis sebelumnya juga dari Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Anna nasan, bahwasanya ada beberapa manusia, min ashabi Rasulillah, dari kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, mereka mengadu lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Rasulullah, ahlud duthur, ahlul amwal, orang-orang yang punya harta Rasulullah, orang-orang kaya, mereka telah pergi mendulang pahala yang begitu banyak. Iri mereka, bukan iri karena nggak bisa pakai seperti apa yang mereka pakai, tapi mereka iri dari pahala yang mereka dulang, yang mereka nggak bisa mencapai. Iri mereka. Rasulullah, kalau sekiranya kita seperti mereka. Mereka telah pergi membawa pahala yang begitu banyak Rasulullah. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, mereka bisa sholat sebagaimana kami juga sholat. Kalau mereka memperbanyak sholat sunnahnya, kami bisa Rasulullah memperbanyak sholat sunnah, berarti sama.
Wa yasumuna kama nasumu. Mereka bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bisa puasa Daud, kami bisa puasa Daud. Akan tetapi Rasulullah wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi yang menjadi pembeda Rasulullah, mereka bisa sodako dengan fuduli amwalihim, dengan harta-harta mereka yang lebih. Mereka bisa sodako dengan kelebihan-kelebihan hartanya. Adapun kami yang nggak punya, yang nggak bisa sodako. Seperti itu pengaduan para sahabat. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian bisa sodako dengannya? Bukan dengan harta orang bisa sodako saja. Ada jalan-jalan sodako yang Allah telah jadikan buat kalian, yang kalian bisa capai, yang kalian bisa orang-orang miskin melakukannya. Yang kalian orang-orang miskin bisa melakukannya. Kata Rasulullah, innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya di setiap tasbih, apa itu Pak? Subhanallah. Di setiap zikir subhanallah itu ada sodako bagi kalian. Itu nilainya sodako bagi kalian. Dan ini nggak butuh harta. Ini nggak butuh harta. Kenapa kalian nggak sodako pakai ini? Wa kulli takbiratin sadaqatan. Dan di setiap takbir, yaitu apa Pak? Allahu Akbar, zikir Allahu Akbar, itu bagi kalian bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Demikian di setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, itu bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Apa tahlil? La ilaha illallah, itu bernilai sedekah. Itu bernilai sedekah. Wa amrin bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Kebaikan apa saja yang dinilai syariat itu baik, diperintahkan, maka itu bernilai sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedaqatan, menyuruh kepada yang baik itu sedekah. Wa nahyin 'anil munkari, wa nahyin 'an munkarin sedaqatan, melarang dari kemungkaran, mencegah dari perbuatan jelek, mengingatkan kemungkaran, itu juga bernilai sedekah. Dan semua ini enggak butuh mengeluarkan uang. Wa fi bud'i ahadikum sedaqah, bahkan bud'a, pada kemaluan atau kehormatan istrimu itu ada sedekah. Itu ada sedekah. Maka seorang sahabat menyeletus, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Rasulullah, apa kalau orang suami mendatangi istrinya, memenuhi syahwatnya, hajatnya dengan istrinya, apakah itu ada pahala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'a fi haramin akana alaihi wizr. Menurut kamu, kalau laki-laki ini meletakkan kehormatannya kepada yang haram, dia dapat dosa enggak? Iya. Kalau di tempat yang haram itu dapat dosa, maka di tempat yang halal itu dapat pahala. Karena berarti dia meninggalkan yang haram, dia letakkan kepada yang halal. Sedangkan orang meninggalkan perbuatan yang haram kepada yang halal, itu mendapatkan pahala. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, man hamma bi sayyi'atin, siapa yang ingin melakukan perbuatan dosa, walam ya'malha, kemudian dia enggak jadi melakukannya, dia tinggalkan, kutibalahu hasanat kamilah, ditulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Kenapa? Dia tinggalkan perbuatan dosa menuju kepada perkara yang halal, diganti ini mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat komentar ngadu sama Rasulullah karena orang-orang yang kaya mampu meraih pahala sedekah dengan harta-harta mereka yang tidak bisa diraih oleh mereka, menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia tidak tercela secara mutlak. Dunia
tidak hina secara mutlak. Oleh karena riwayat-riwayat tentang penghinaan terhadap dunia Allah jadikan muqayyad. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Wa ma fiha, dan apa yang di dalamnya, illah, kecuali. Dunia terhina, dunia celah, kecuali. Ada semuanya pengecualiannya, sehingga dunia tidak mutlak hina secara tidak hina secara mutlak. Bahkan ini para sahabat mengadu Rasulullah. Rasulullah, mereka bisa dengan harta-harta mereka, dengan dunia mereka bisa meraih pahala yang besar yang kita tidak bisa meraihnya. Tapi yang tercela dengan dunia adalah orang yang tertipu olehnya, yang lalai dari urusan akhiratnya disebabkan dunianya. Ini yang menjadikan mereka tercela. Ada mencari harta, silahkan. Mengumpulkan harta, silahkan. Yang penting kalian tidak terlena oleh dunia. Kalian tidak tertipu oleh dunia. Kalian tidak dilalaikan oleh perniagaan. Maka silahkan. Betapa banyak amalan-amalan yang bisa kita raih dengan dunia kita, dengan harta kita, yang tidak bisa diraih oleh orang-orang miskin. 6. Sehingga berkepanjangan permasalahan dalam permasalahan para ulama, mereka membagi, Pak. Mana yang lebih afdal? Siapa yang lebih utama? Orang kaya yang bertakwa atau orang miskin yang sabar? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Siapa yang mulia di antara mereka? Sehingga mereka menguatkan ini dan seterusnya. Namun yang rajih adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Harta enggak ada penyebab menghinakan seseorang, dalam artian kalau dia gunakan hartanya bukan menjadi dia tercela atau dia mulia. Enggak ada kaitannya. Hanya saja dia bisa memang meraih pahala-pahala dengan hartanya. Demikian orang yang miskin. Banyak orang-orang yang kaya tapi Allah letakkan kekayaan di dalam hatinya, kemudian harta ini dia letakkan di tangannya. Allah enggak jadikan dia menjadikan ambisi hammahu akbar hammahu dunia. Tujuan besarnya adalah dunia, sehingga dia zuhud dengan hartanya melimpah. Ada. Jangan Anda katakan berarti orang-orang kaya enggak bisa zuhud. Tidak. Zuhud itu ada di dalam hatinya. Enggak ada kaitannya dengan harta. Dan ada orang-orang yang miskin yang terlena dengan dunia. Dia sibuk dengan dunia. Dia nggak punya, tapi dia sibuk dengan ini. Nggak ada waktu melainkan dia fikirkan tentang dunia. Bagaimana dia bersabar, sehingga dia lalai dengan akhiratnya. Dunia, padahal dia nggak punya. Dia nggak punya. Sehingga yang paling mulia di antara mereka adalah atqakum, yang paling mulia di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Fihi fawaidu, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, ada beberapa faedah dalam hadis yang mulia. Qauluhu anna nasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, out perkataan Abu Dzar, bahwasanya beberapa manusia dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Hum fuqaraul muhajirin. Mereka adalah orang-orang fakir. Tahu orang fakir, Pak? Apa orang fakir? Orang fakir itu orang yang penghasilannya tidak mencapai setengah daripada kebutuhannya. Misalkan kebutuhan ditarakannya berapa? Bertingkat-tingkat tuh saat. Kalau yang punya mobil itu beda sama yang punya sepeda aja. Nah, taruh misalkan 2 juta. Maka fakir ini nggak sampai penghasilannya dalam 1 bulan 1 juta, nggak sampai, di bawahnya 1 juta. Di bawahnya 1 juta, ini disebut dengan fakir. Kalau miskin, dia sudah di atas 1 juta, tapi nggak mencapai 2 juta. Ini disebut dengan miskin. Nah, fakir di bawahnya lagi. Al-fuqaraul muhajirin, mereka adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Gimana dia mau sedekah? Mau dimakan aja nggak cukup buat mereka. Gimana mau sedekah? Nah, kama thabata fi sahihaini min hadits Abi Hurairah, sebagaimana sebuah hadis dalam sahihaini dari sahabat Abu Hurairah. Al-muradu bi ahli duthur, yang dimaksud dengan ahlud duthur ahlul amwal, orang-orang yang punya harta yang banyak.
kelebihan harta mereka bisa mereka sedekahkan. Faedah yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hirsus sahabati radhiyallahu anhu. Hadis ini memberikan kita pelajaran bagaimana semangatnya para sahabat alal musabaqati ilal khairat. Mereka berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Lihat, mereka mengadukan saudara mereka yang banyak hartanya bukan karena ya Rasulullah, orang-orang kaya punya mobil, kita nggak bisa. Setelah orang-orang kaya punya ini, kita nggak bisa. Bukan itu. Mereka semangat dalam masalah kebaikan Rasul. Dia bisa bawa pahala Rasul. Dengan sodakonya kita nggak bisa sodako. Itu yang mereka keluhkan bersama Rasulullah. Lianna fuqara al-muhajirina. Kenapa? Karena orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ra'au anna ahlal amwali yafdulunahum bibadlis sadaqat. Karena mereka melihat orang-orang kaya mengungguli mereka di dalam sedekah min amwalihim, dari harta-harta mereka. Fa'aradu ayyakuna mithlahum. Fa'aradu ayyakunu mithlahum. Sehingga mereka pingin kayak orang-orang kaya biar bisa sedekah. Bukan biar bisa megah-megah sama mereka. Enggak, tapi biar bisa sedekah. Fadallahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka ala sadaqatin, tentang sedekah yaqdiruna alaiha, yang mereka mampu untuk melakukannya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu semuanya bernilai sedekah. Nah, dan mereka mampu. Disebutkan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hadis ini disampaikan kepada para sahabat, maka orang-orang yang punya harta melimpah sedekah yang sering ini, dia mendengar nasihat Rasulullah tentang tasbih sedekah, takbir sedekah, maka mereka berlomba-lomba mengungguli lagi. Datang lagi mereka, Rasulullah, mereka juga ikut sedekah, ikut zikir seperti kami. Ikut sedekah dengan zikirnya Rasulullah, ditambah lagi dengan harta mereka. Kalah kami Rasulullah. Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendaki Allah Subhanahu wa taala. 6. Faedah yang ketiga, at-targhibu fil iktsari minat tasbihi wat tahmid. Di sini ada motivasi agar supaya memperbanyak tasbih. Kenapa? Karena semakin banyak maka semakin banyak sedekahnya, pahala sedekahnya. Wat tahmid, demikian tahmidnya alhamdulillah, wat tahlil la ilaha illallah, wat takbir Allahu akbar. Diperbanyak. Memang ada yang muqayyad, ada zikir-zikir yang terikat waktu, ada yang mutlak tidak terikat waktu, maka diperbanyak. Dengan niat kita sedekah melalui ini. Diniatkan ini sedekah. Diniatkan ini adalah sedekah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna hadhihi sadaqati minal mar'i ala nafsihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya zikir-zikir ini adalah sedekah seseorang bagi dirinya. Sedekah bagi dirinya. Wa qad tsabata fi sahih, dan disebutkan dalam sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la an aqula, sungguh aku berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syams. Itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Dunia lebih aku cintai daripada matahari yang terbit padanya, yaitu apa? Dunia. Dunia. 6. Wa qad taqaddama bastu dzalika fil hadits tsalits wal 20 atau fil hadits tsalits wal 20, dan telah berlalu penjelasannya dalam hadis yang 23. Faedah yang keempat, fadlul amri bil ma'ruf. Hadis ini memberikan keutamaan tentang amar ma'ruf. Tahu amar ma'ruf, Pak? Apa itu? Memerintahkan kepada
kebaikan. Ini loh Pak, ada pahala, kerjakan. Ini sodako dapat pahala, sholat ini mendapatkan pahala, puasa ini dapat pahala, mengajak itu disebut dengan amar ma'ruf. Disebut dengan amar ma'ruf. Wan nahyi anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ada kemungkaran dia cegah, ada perbuatan jelek dia ingkari, ada perbuatan haram dia ingatkan manusia. Maka ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi wa amrin bil ma'rufi shadaqah. Amar ma'ruf itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Wan nahyu 'anil munkari sedekah. Melarang dari perbuatan mungkar, perbuatan dosa, perbuatan haram itu juga bernilai sedekah. Wal ma'ruf huwa ma 'arafahu asy-syar'u wa aqarrahu. Terus gimana kita mengetahui ini ma'ruf, ini kebaikan? Dan gimana Pak? Kita ini mau menyuruh kepada kebaikan. Dari mana kita mengetahui Pak ini kebaikan? Sehingga kita suruh manusia melakukannya. Apa Pak? Dari mana kita mengetahuinya? Dari syariat. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan itu kebaikan, maka itu kebaikan. Itu yang kita perintah manusia. Bukan mengikuti perasaan, kayaknya sih baik. Karena kita beragama bukan dengan perasaan. Kita beragama dengan syariat Allah. Dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal munkar ma ankarahu wa lam yukirrahu. Dan gimana kita mau mengingkari kemungkaran? Bagaimana kita tahu ini kemungkaran? Dari mana Pak? Dari syariat. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan itu mungkar, maka itu mungkar. Kita ingatkan kepada saudara kita tentang kemungkaran. Dan itu bentuk cinta kita kepada saudara kita. Bentuk cinta kita kepada saudara kita. Karena kalau dia tidak mengingkari saudaranya, tidak mengingatkan saudaranya ketika jatuh ke lubang, berarti dia nggak sayang sama saudaranya. Dia nggak mau ingatkan saudaranya. Biarlah, tuh dia sendiri yang jatuh. Kalau kita yang jatuh baru kita sadar. Tidak demikian Islam. Islam mengajarkan kepada kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna kata Rasulullah iman seorang hamba sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia cintai untuk dirinya. Dia senang enggak jatuh di lubang? Enggak. Ketika dia tidak suka, dia juga tidak mau saudaranya jatuh di lubang yang sama. Kenapa? Dia sayang kepada saudaranya, dan ini bentuk daripada keimanan dia yang sempurna. Keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad hasallahu azza wa jalla fi kitabih 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi, dorongan di dalam kitabnya untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Jangan dibalik. Kalau orang-orang kafir, mereka dibalik. Mereka amar mungkar, amru bil munkar. Mereka menyuruh kepada kemungkaran. Wan nahyi 'anil ma'ruf, melarang dari kebaikan. Dan itu banyak. Ngapain kamu mau sholat? Ya Allah, capeknya sholat itu terus. Jangan dibalik. Ini orang-orang kafir. Dan kita tidak bukan seperti mereka. Kita orang muslim. Orang muslim menuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Wa bayyana anna sababa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anna sababa khairiyati hadhil ummah, bahwasanya amar ma'ruf Bapak dan nahi mungkar itu adalah sebab terbesar yang menjadikan umat ini menjadi umat terbaik. Umat ini dikatakan umat terbaik disebabkan karena sifat ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya dakwah ahlu sunnah wal jamaah kapan dikenal? Ketika mereka dikenal amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak para dai mendakwakan amar ma'ruf saja. Ini kebaikan, ini kebaikan, ini kebaikan. Tapi nggak pernah mengingatkan ini kemungkaran. Sehingga orang melakukan kebaikan tapi jatuh juga kepada kemungkaran. Dan itu banyak.
Tapi yang menjadikan sebab kemuliaan umat ini yang Allah menjadi saksi di dalam ayatnya, karena mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Khaira ummah, sebaik-baik umat. Siapa mereka ini? Para sahabat. Apa sifat mereka? Apa kriteria mereka di dalam ayat ini? Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampakkan kepada manusia sebagai contoh. Apa sifat mereka? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian memerintahkan kepada al-ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini sifat mereka yang menjadikan mereka mulia. Khaira ummah, sebaik-baik umat. Dan ingat, kita amar ma'ruf nahi munkar ketika memerintahkan saudara kita kepada kebaikan, bukan karena kita lebih pandai, bukan karena kita lebih mulia daripada saudara kita, bukan. Dan kita mengingkari kemungkaran bukan karena kita lebih mulia daripada tidak, bukan. Tapi mengingatkan. Karena orang itu banyak melakukan dosa, tidak semuanya karena sengaja. Iya tidak Pak? Iya, ada orang yang jatuh ke dalam perbuatan kekeliruan karena lupa. Ada yang jatuh kepada kekeliruan bukan sengaja, tapi karena belum tahu. Dan gak semua orang tahu. Sehingga diantara kelengkapan umat yang baik adalah saling mengingatkan diantara mereka. Karena mereka saling mencintai. Karena mereka saling mencintai. Betapa teganya Anda selamat dengan sendirinya Anda tanpa memikirkan saudara Anda. Betapa teganya Anda menyelamatkan diri Anda, membiarkan saudara Anda biarlah. Padahal Anda mampu. Padahal Anda mampu. Beda halnya kalau Anda tidak mampu mengubah, mengingatkan dan seterusnya. Maka Anda ingkari di dalam hati, dan itu adalah selemah-lemahnya pengingkaran. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain memberikan sifat orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Wal mu'minuna wal mu'minat. Wal mu'minuna ay orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki. Wal mu'minat orang-orang yang beriman dari kalangan wanita. Ba'duhum awliya'u ba'. Sebagian mereka wali atas sebagian yang lainnya. Wali sebagai apa? Penolong antara sebagian yang lainnya. Mukmin laki-laki dan wanita, mereka saling menolong antara satu yang lainnya, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana bentuk pendukungan mereka? Bagaimana bentuk cinta mereka? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka amar ma'ruf. Wa nahyu wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Ini bentuk kecintaan Bapak. Allah katakan aulia, mereka saling antara satu dengan yang saling tolong. Saling aulia, saling penolong antara satu yang lain, saling cinta mencintai. Sifat mereka apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada ma'ruf di antara mereka, saling mengingatkan. Ya karena saling mendukung. Saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Ini menjatuhkan ini dijatuhkan, ini menjatuhkan. Ini bukan seorang mukmin. Ini bukan mukmin yang sebenarnya. Mukmin yang hakiki seperti ini. Cinta dia kepada saudaranya. Dia cinta kepada saudaranya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia ikhlas, dia ikhlaskan niatnya ketika memerintahkan kepada kebaikan. Bukan mau menjatuhkan saudaranya. Jangan. Kalau itu niatnya, hina dia. Meskipun gambarannya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau niatnya mau menjatuhkan saudaranya, maka dia hina. Dan dia tercela. Dan gak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyana ta'ala sababa la'ni Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Bani Israel, Allah laknat mereka. Turun laknat Allah kepada mereka disebabkan mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya silahkan buka kitab-kitab usul yang berbicara tentang usul ahlu sunnah. Maka mereka patokannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Silahkan, usul siapa? Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin, semuanya membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. 6.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya laknat Allah turun kepada Bani Israel disebabkan mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru, dilaknat orang-orang yang kafir. Laknat itu apa, Pak? At-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya Allah, selamat ke orang seperti ini. Dijauhkan dari rahmat Allah, Pak. Nggak mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan kita masuk ke dalam surga dengan apa? Rahmat Allah, bukan dengan pahala kita, bukan. Bukan dengan banyaknya kebaikan kita, bukan. Tapi murni rahmat Allah. Ini dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah hinanya orang yang seperti ini. Habis waktunya, Pak. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa menyelesaikan pembahasan ini insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.